Dalam akuntansi perhotelan itu antara penjualan, kalau kita bandingkan dengan biaya, itulah laba yang kita peroleh. Nah, apa kaitannya kita sekarang yang akan kita bahas itu adalah karena ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya seperti ini ya, Pak, mau tanya, kalau misalnya di hotel kita beli beras secara kredit, terus berasnya setengahnya dikasih ke kitchen, kira-kira penjurnalannya untuk beras yang dikasih setengah ke kitchen gimana, Pak? Terima kasih sebelumnya, Pak. Nah, itu jadi bagaimana kita pembahasan ini kita akan bahas ya, tentunya ya di sini saja. Penjelasan atau pembahasan kita di video-video saya yang sebelumnya juga kita pernah bahas tentang masalah cost ya. Jadi gimana terjadinya cost itu. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan teman kita ini, kenapa biaya itu muncul? Jadi biaya itu muncul, kita akan berbicara mengenai biaya atau cost. Cost pertama kali ada user. Ada user. User ini memerlukan barang. User memerlukan barang, dia akan minta ke purchasing. Purchasing. Di purchasing ini akan dilakukan order barang. Jadi prosesnya dari pembuatan PR, payment request oleh user ini, kemudian di purchasing akan melakukan pengadaan dengan menerbitkan PO. Nah, ini juga pembahasannya sudah ada di pembahasan kita di video-video saya sebelumnya. Boleh teman-teman lihat dari proses daripada pengadaan barang ini. Nah, dari purchasing ini setelah terbit PO tentunya ke supplier, kontak ke supplier sudah deal dengan harga, juga sudah kita bahas juga di pembahasan mengenai purchasing itu, teman-teman ya. Nah, selanjutnya dari supplier ini setelah mendapatkan purchase order, PO ini setelah diperoleh oleh supplier akan mengirimkan barang ke hotel. Barang akan dikirim, supplier dikirim. Tentunya yang menerima adalah receiving. Dan ini juga sudah pernah kita bahas, teman-teman, di pembahasan kita sebelumnya. Nah, selanjutnya receiving, setelah menerima barang tentunya dengan proses bagaimana dia meng-cross check dengan bill atau dengan nota-nota. Receiving ini akan fisik dari barang itu di cross check dengan notanya, maka setelah dirasa sudah benar barang itu, maka dikirimlah ke store. Jadi diterima di store oleh storekeeper. Nah, dari store inilah maka prosesnya dari user, purchasing, supplier, barang dikirim ke receiving dan store. Di store inilah pusat daripada user akan mengorder barang yang akan diperlukan oleh departemen masing-masing. Nah, itu proses dari bagaimana barang ini akan muncul sebuah biaya atau cost. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita ini, bahwa beras kitchen, umpamanya order beras kitchen, dia membuat store requisition. Jadi SR. Jadi store requisition ini akan dibawa ke store. Nah, dia akan
pokoknya kitchen memerlukan beras, SR ini akan di order di store. Jadi SR ini dibawa ke store, kemudian barang ini keluar. Nah, di sini kalau berupa begini, bagaimana terjadi suatu perpindahan dari tempat, ya, dari store, antara store hotel dengan ke food store, ya, itu akan terjadi sebuah perpindahan barang yang diorder oleh kitchen. Karena masalahnya apa? Karena food store, beverage store itu harus ada di hotel, karena barang yang diorder kitchen itu tidak akan habis pada saat barang itu dibawa oleh kitchen. Jadi dia disimpan di food store. Nah, itu yang proses daripada akan terjadinya biaya atau cost, dan berkaitan dengan pertanyaan dari teman kita ini. Kalau bagaimana kita melakukan penjurnalan, nah, sekarang kita melihat gimana cara penjurnalannya, bagaimana prosesnya di accounting kalau barang itu sudah ada menjadi sebuah cost. Nah, jadi kalau biaya atau cost ini, barang yang diorder, barang yang diorder dan diterima itu jurnalnya yang pertama diterima di hotel. Maka jurnal pertama yang akan muncul adalah inventory atau persediaan itu di debit. Ini di debit. Karena apa? Kita membeli barang, otomatis inventory akan bertambah. Bertambahnya inventory atau persediaan itu adalah di debit. Kemudian kreditnya apa? Kreditnya kalau itu menjadi barang ini adalah barang yang mendapatkan kredit, dia menjadi hutang atau AP, account payable. Kalau dia menjadi harus dibayar cash, maka di kreditnya adalah cash. Nah, kita anggap sekarang ada hutang atau muncul sebuah account payable. Jadi inventory bertambah di sebelah debit, hutang bertambah di sebelah kredit. Itu sudah menjadi sebuah persamaan dasar akuntansi. Umpamanya beras itu dibeli dengan harga 500.000. Saya langsung membahas mengenai apa yang ditanyakan oleh teman kita ini. Beras dibeli umpamanya 500.000 rupiah. Jadi inventory bertambah dengan hutang yang Nah, pada saat sebulan atau 2 minggu, itu tergantung dari perjanjian kredit yang dibuat dengan supplier, maka pada saat beras ini dibayar oleh account payable, maka akan muncul di debitnya adalah hutang pada apa yang dipakai bayar, hutang atau AP dan tentunya adalah hutang supplier, nama suppliernya. Di kreditnya apa yang dipakai bayar. Kalau kita bayar dengan cash money, maka dia akan cashnya berkurang. Kalau kita bayar dengan cek, maka yang berkurang adalah bank ataupun dipakai untuk bank transfer. Nah, di sini dibayar 500.000. Nah, itu proses dulu teman-teman ya. Jadi hutang ini akan nol. Jadi inventory masih dia ada di store 500.000. Kemudian cash kita atau bank kita akan berkurang. Nah, itu proses daripada kita melakukan order barang. Nah, mengenai pengembangan dari proses karena
adanya staf-staf yang lain, itu pada dasarnya adalah intinya seperti ini. Jadi inventory pada hutang. Nah itu yang bisa pada saat kita lakukan order barang. Nah bagaimana kita setelah barang itu barang ini, beras pakai diminta oleh di order atau dengan SR ya oleh kitchen, dibawa ke kitchen. Nah ini pada saat barang ini keluar, beras ini keluar dari store, ini di store, kemudian ini di sekarang barang ini keluar dari store, maka barang ini belum dipergunakan oleh kitchen, maka dia akan berpindah inventory atau food inventory pada inventory persediaan, atau di sini yang bertambah itu adalah food inventory di food store ya, gitu. Food store pada inventory. Jadi dia berpindah tempat inventorinya di food inventory, food store pada inventory. Jadi 500.000. Nah di situ sudah jadi berpindah dari store-nya main store ke food material store ke food store. Jadi general store, di general store ke food store, itu tetap dia inventory dari general store. Nah di sini akan berkurang, barang yang di general store akan berkurang, di food store akan bertambah. Nah itu sebesar 500.000 rupiah. Ini hanya merupakan administrasi atau penjurnalan yang dilakukan. Jadi dia barang itu, beras itu berpindah tempat, jadi dari general store ke food store. Nah seandainya sekarang barang ini, beras ini dipergunakan hanya setengahnya, berarti penggunaan daripada beras apapun yang setiap akhir bulan ya, setiap akhir bulan di tanggal 30 atau 31 atau tanggal 28 atau tanggal 29. Jadi ini di tanggal 30 untuk bulan yang berumur 30, di tanggal 31 untuk bulan yang berumur 31, khusus untuk Februari yang tanggal 28 dan tanggal 29. Itu akan dilakukan inventory. Nah, istilah di hotel inventory atau stock of none. Jadi stock of none ini akan menghitung barang yang ada di semua store, yang akan menghitung di barang-barang di general store, kemudian di food store, general store, food store, kemudian di beverage store, dan ini akan semua dihitung kembali oleh dilakukan oleh cost control. Nah, mengenai barang yang tadi, beras yang diorder tadi itu setelah dilakukan inventory oleh cost control, dilihat bahwa baru setengahnya dipakai.
otomatis barang yang ada kan berarti dia setengah. Beras itu umpamanya dua kampil, itu dua plastik, kemudian hanya dipakai setengahnya, berarti hanya satu, yang tinggal adalah masih satu. Itu umpamanya setengah dari beras yang diorder tadi di store tuh kepake hanya baru setengah karena dilakukan inventory oleh cost control. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah yang dipakai itu adalah debitnya apa? Kalau kredit otomatis adalah inventory. Jadi inventory beras itu sendiri. Inventory dari beras atau persediaan. Debitnya apa? Kreditnya udah kita ketahui. Debitnya apa? Debitnya adalah cost atau beban atau biaya ya. Jadi cost pada inventory berkurang, persediaan berkurang karena dia kepake 250. Nah, ini masih 250. Nah, kalau ini 250 sudah menjadi beban dan sudah menjadi biaya, sudah menjadi cost, kemudian inventory akan berkurang menjadi 250. Kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan laporan laba atau rugi. Nah, ini. Jadi disinilah kalau terjadi penjualan, pokoknya dia menjadi produk sebuah nasi goreng ataupun beras itu kepake untuk apa? Produk umpamanya kita pakai adalah nasi goreng. Tentunya beras ini dengan penjualan nasi goreng dia akan menjadi cost daripada nasi goreng itu. Bagaimana cara menentukan daripada cost of sale, harga pokok penjualan? Bagaimana kita bisa menentukan penjualan kalau costnya 250.000? Itu seorang chef akan memberikan resipi kepada cost control, berarti berapa saya harus melakukan penjualan. Dengan umpamanya cost 250, kemudian kita jual umpamanya 350.000. Nah, itu resipinya harus diketahui. Itu tentunya chef yang akan membuat resipi. Baru kita bisa melihat resipi itu adalah ingredient daripada nasi goreng, umpamanya berasnya berapa kilo, kemudian ada komponen dari nasi goreng yang lain, apa ada sayurnya, ada telurnya, ada berapa dia perusahaan, sehingga nasi goreng itu bisa kita tentukan costnya. Berapa nasi goreng cost daripada nasi goreng? Itulah kaitannya nanti dengan persediaan beras ini. Nah, untuk resipi mungkin saya akan bahas khusus juga bagaimana kita menentukan sebuah cost dari sebuah produk yang dihasilkan oleh teman kita di kitchen ataupun di FB service, pokoknya membuat minuman apa. Nah, itu ingredientnya itulah yang menentukan berapa cost dari sebuah produk yang dihasilkan sehingga bisa kita menentukan berapa yang harus kita jual. Nah, itu. Jadi di sini kita bisa melihat seperti ini. Nah, untuk lebih supaya teman-teman memahami, saya akan berikan sedikit dari kemana sebenarnya lari dari di pembukuan, dari di accounting dengan cost seperti itu. Nah, umpamanya seperti tadi, kita melihat sekarang berapa sih laba dari beras yang umpamanya itu. Nah, kita lihat sekarang penjualannya. Nah, dari penjualan, dari revenue yang akan kita peroleh, dari tentunya dengan resipi yang sudah ditentukan tadi, sehingga kita bisa menentukan costnya berapa. Nah, penjualan dari beras tadi Ibu bisa kita lihat dari harga pokok, kemudian kita akan melakukan dengan harga pokok penjualan. Nah, disinilah yang perlu diketahui berapa dari cost of sale-nya, berapa yang harus kita melihat dari cost-nya.
Harga pokok penjualan itu komponennya apa? Adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, di sini merupakan sebuah rumus baku yang ada dalam sebuah akuntansi. Disinilah maka akan diperoleh laba kotor atau gross of profit, ya, gross of profit. Nah, di sini penjualan umpamanya kita melakukan penjualan 350, kemudian persediaan awal tidak ada, pembelian tadi umpamanya 500.000, persediaan akhir adalah 250.000. Nah, ini menjadi pengurang dia. Persediaan awal karena 0 ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, itulah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini menjadi 250.000. Ini hasilnya, ini adalah 250.000. Kemudian ini menjadi pengurang, penjualan dikurangi harga pokok penjualan, maka dia mendapatkan laba kotor menjadi 100.000. Nah, disitulah letak dari kemana sebenarnya pembukuan penjurnalan seperti tadi itu, maka akan terlihat seperti ini, memasukkan sebuah laba kotor, ya teman-temannya. Dari situlah proses peristiwa akuntansi sekecil apapun yang mempunyai jumlah itu harus bisa kita lakukan penjurnalan, bisa kita lakukan pembukuan, karena akan nantinya masuk ke dalam harga pokok penjualan. Kalau menentukan laba setelah laba kotor ini tentunya ada biaya-biaya lain-lain, expenses yang lain seperti biaya tenaga kerjanya, terus biaya bahan pendukungnya, overheadnya, dan lain-lain sebagainya itu. Nah, untuk saat ini tentunya supaya mudah teman-teman memahami daripada proses dari beras contohnya tadi, yang bagaimana kalau hanya setengahnya kepakai, tentunya seperti ini jawaban kita. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai apa yang ditanyakan oleh teman kita tadi. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami, dan seandainya pun dari penjelasan saya ini ada mungkin experience-nya atau pengalaman dalam bekerja tentunya lain, mari kita bahas bersama, mari kita diskusikan bersama, kemudian kita akan saling sharing di mana kekurangan saya dalam menjelaskan ini, sehingga apa yang kita berikan kepada teman-teman itu menjadi ya hasilnya akan lebih sempurna. Baiklah, seandainya teman-teman belum mensubscribe, saya minta tolong untuk di subscribe, di like, di share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita akan bertemu pada pembahasan kita berikutnya. Terima kasih.